Thank you for the time and opportunity that has been given to our group. Today, we will present the result of our group's work on the Concord or agreement. Next opportunity, I give my friends to present it. One, Concord and Agreement. Concord and Agreement adalah kesesuaian antara penyusunan satu kalimat berdasarkan aturan bahasa tertentu. Misalnya, di dalam bahasa Inggris, bentuk kata kerja akan berbeda antara subjek orang pertama atau tunggal dan orang ketiga tunggal. Bila suatu kalimat memiliki subjek tunggal, kata kerja harus tunggal pula. Jika kalimat tersebut memiliki subjek jamak, maka kata kerja juga harus jamak. A. Kesesuaian antara subjek dan kata kerja atau verb. Di dalam bahasa Inggris terdapat aturan tertentu tentang kesesuaian antara subjek dan kata kerja dalam suatu kalimat. Jika subjek memiliki bentuk tunggal, maka kata kerja yang digunakan harus menyesuaikan. Begitu pula jika subjek dari suatu kalimat berbentuk jamak. Contoh kalimat: A. Maria was watching music concert by herself yesterday. Atau Maria sedang menonton konser musik sendirian di kamar. B. Joy and May are finishing their assignment in the library right now. Atau Joy dan May sedang menyelesaikan tugas mereka di perpustakaan sekarang. C. My mother cooks delicious chicken soup. Atau ibuku memasak sup yang enak. Next, ketika suatu kalimat memiliki dua subjek yang dihubungkan dengan kata penghubung N, maka kata kerja bentuk jamak. Contoh kalimatnya, Rudy and Sarah were celebrating their first marriage anniversary last Sunday. Yang artinya Rudy dan Sarah sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan pertama mereka minggu lalu. Yang kedua, my brother and I always play table tennis every weekend. Yang artinya kakak saya dan saya selalu bermain tenis meja setiap akhir. Next, jika dalam suatu kalimat terdapat dua subjek yang dihubungkan dengan kata penghubung either or, indeed, either, nor, dan not only, but also, maka kata kerja yang digunakan harus menyesuaikan dengan subjek terakhir atau yang paling dekat dengan kata kerja. Contoh kalimat: A. Either my brother or my sister loves watching action movies. Yang artinya, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan saya suka menonton film aksi. Yang ke B, neither my sister nor my friends like playing badminton. Yang artinya, baik saudara perempuan saya maupun teman-teman saya tidak suka bermain bulu tangkis. Yang ke C, not only the students but also the teachers are going to attend the school anniversary party. Yang ketiga, jika kata ganti tak tentu digunakan sebagai objek dalam suatu kalimat, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk tunggal. Beberapa bentuk kata ganti tak tentu adalah: yang pertama, anybody yang artinya siapapun, yang kedua, anyone yang artinya siapapun, yang ketiga, anything yang artinya apapun, yang keempat, each yang artinya setiap, yang kelima, either yang artinya salah satu, yang keenam, everybody yang artinya setiap hari, yang ketujuh, everyone yang artinya setiap orang, yang kedelapan, everything yang artinya semua hal, yang kesembilan, nobody yang artinya tak seorang pun, yang kesepuluh, no one yang artinya tak seorang pun, yang kesebelas, somebody yang artinya seseorang, yang kedua belas, someone yang artinya seseorang. Contoh kalimat yang pertama, everything is messy right now, yang artinya semuanya berantakan saat ini. Yang kedua, no one knows where she is living right now, yang artinya tidak ada yang tahu di mana dia sekarang tinggal. Next,
jika collective nouns menjadi subjek dari suatu kalimat, maka kata kerja yang digunakan adalah bentuk kata kerja jamak. Contoh dari collective noun adalah organisation, group, kelas, tim, klub, serta people. Contoh kalimatnya, yang pertama, people have to choose a reliable president for this country. Artinya, rakyat harus memilih presiden yang handal untuk negara ini. Contoh yang kedua, my class make a plan for having a farewell party. Artinya, kelas saya membuat rencana untuk mengadakan pesta perpisahan. Next, ketika subjek suatu kalimat dilengkapi dengan reference, boards, others, money, atau verb, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja jamak. Contoh kalimat, money study kompetisi debat bahasa Inggris. Contoh yang kedua, both my brother and sister want to spend their long holiday in Yogyakarta. Yang artinya, baik kakak maupun adik saya ingin menghabiskan waktu liburan panjang mereka di Jogja. Next, jika kata kerja kolektif digunakan sebagai subjek dalam suatu kalimat, maka bentuk kata kerja yang digunakan adalah bentuk tunggal. Kata benda kolektif dapat berupa kata benda satuan, ukuran, uang, ataupun waktu. Contohnya, 5 hours is now time to finish reading these 2 journals. Yang artinya, 5 jam adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan membaca 2 jurnal ini. Next, jika kata benda yang memiliki sifat jamak dilekati oleh the pair of, maka bentuk kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk tunggal. Contoh kalimatnya, the pair of shoes in the store is really expensive, yang artinya sepasang sepatu di toko itu sangat mahal. Next, jika kata benda dilekati oleh number, maka bentuk kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk jamak. Sebaliknya, jika menggunakan the number, maka berbentuk tunggal. Contoh kalimatnya, A. The number of lectures attend an important meeting in Malaya, yang artinya jumlah dosen yang menghadiri pertemuan penting di Hotel Malaya. B. Number of employees hold a protest for the Love Sari, yang artinya sejumlah karyawan menggelar protes atas rendahnya gaji. B. Kesesuaian antara kata ganti dan yang mendahului kata ganti. 1. Agreement in number. Untuk bentuk kata yang mendahului kata ganti tersebut, baik dalam bentuk tunggal maupun majemuk. A. My brother tried hard to finish his annual report this night, yang artinya adikku berusaha keras untuk menyelesaikan laporannya tahunnya malam ini. Agreement in gender, kesepakatan jenis kelamin. Kata ganti akan mengikuti sifat gender. Kata ganti yang mendahului kata ganti baik berupa sifat feminin, masculine maupun natural. Contohnya, May will go to England, workshop be held within this month, yang artinya May akan pergi ke Inggris sendirian bulan ini. Yang ketiga, agreement in person, yang artinya kesepakatan secara pribadi. Kata ganti mengikuti sifat gender yang mendahului kata ganti baik berupa orang pertama, kedua maupun orang ketiga. Contohnya, my little sister has not finished her English assessment, yang artinya adik perempuan saya telah menyelesaikan tugas bahasa Inggrisnya. Sebagai catatan untuk kita semua, jika kata yang mendahului pronoun berupa indefinite pronoun, maka pronoun yang akan digunakan adalah bentuk tunggal. Beberapa indefinite pronoun dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut: each, either, everyone, everything, much, anybody, anyone,
anything, neither, no one, nothing, somebody, someone, one, atau something. Apabila kata mendahului kata ganti yang terdiri dari dua atau lebih serta dihubungkan dengan n, maka kata ganti akan berbentuk jamak. Apabila antecedents kalimat pengguna bentuk not only but also neither nor no either or, maka kata ganti yang digunakan akan mengikuti antecedent yang kedua. Apabila terdapat kalimat yang mengandung clause relatif yang menggunakan kata that, who, which, maka bentuk kata kerja atau kata ganti yang digunakan harus mengikuti bentuk antecedent. Thank you. That's all the result of our group discussion for our attention. Thank you.